Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber, apa kabar hari ini? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya doakan semoga di tahun ini kita bisa menjadi youtuber yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat youtuber, kali ini kita akan membahas cara mengembangkan channel secara cepat dan tepat. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, seperti biasa kita minta dukungan dari para penonton untuk menekan tombol like, subscribe, serta di-share ke media sosial kawan semuanya ya. Oke sobat youtuber, untuk mengembangkan channel secara cepat dan tepat, di sini kita perlu beberapa aplikasi. Di sini kita cari aplikasi di Play Store. Kita cari yang gratis saja karena kita masih pemula di sini ya. Oke, di sini kita masuk ke Play Store. Oke, kita tunggu sebentar. Di sini kita cari dulu aplikasi thumbnail. Karena di sini kita sangat perlu aplikasi thumbnail. Oke, sobat youtuber, di sini kita ganti thumbnail YouTube. Oke, di sini banyak pilihan. Di sini kita pilih yang ultimate thumbnail. Oke, sobat youtuber, di sini kita pilih yang ultimate karena di sini gampang mengoperasikannya ya. Oke sobat youtuber, di sini kita juga perlu aplikasi YouTube Studio. Jadi di sini kita download lagi aplikasi YouTube Studio. Oke sobat youtuber, kita ketik di sini YouTube Studio atau Studio YouTube. Di sini boleh dipilih. Ini langsung diinstal terus, nanti ini kita sudah install ya. Oke sobat youtuber, ini fungsi YouTube Studio ini untuk memantau perkembangan channel kita, untuk memantau cara kerja YouTube kita di sini ya. Di sini banyak sekali fungsinya ya. Oke sobat youtuber, selain Studio YouTube, di sini kita juga perlu aplikasi TabBuddy. Di sini untuk mengembangkan channel kita pakai aplikasi TabBuddy ya. Oke, di sini kita pilih TabBuddy di sini ya. Oke, yang belum diinstal boleh diinstal terus, nanti fungsinya baru kita kasih tahu nanti semuanya ya. Oke, selain TabBuddy, di sini kita perlu aplikasi satu lagi namanya VideoQ. Oke, di sini VideoQ atau video ya. Di sini fungsinya hampir sama kayak TabBuddy, tapi fungsinya agak sedikit berbeda ya. Cara kerjanya agak sedikit berbeda. Jadi di sini juga perlu kita install aplikasi VideoQ ya, ada video di sini ya. Oke sobat youtuber, di sini kita jelaskan dulu cara membuat thumbnail. Tadi kita sudah download, jadi langsung klik di thumbnail ya, atau aplikasi thumbnail. Oke, di sini boleh diklik di plus atau langsung dipilih gambar. Di sini banyak pilihannya untuk kita tentukan thumbnail video YouTube kita yang menarik biar orang tertarik untuk menonton video kita. Oke sobat youtuber, di sini thumbnail sangat berfungsi dalam menaikkan view atau penonton YouTube kita, karena orang nanti melihat thumbnail menarik akan mengklik video kita dan menonton video kita ya. Jadi kita jangan asal-asalan membuat thumbnail, karena kalau kita buat asal-asalan orang nggak akan tertarik untuk menonton video kita di sini ya sobat. Oke sobat youtuber, setelah kita klik gambar salah satu tadi, maka akan muncul iklan seperti tadi. Ini sudah siap ya. Oke, di sini boleh kita tulis atau kita edit tulisannya ya. Kita edit kalau kita tulis sesuai dengan video kita di sini ya. Di sini coba kita contohkan masakan ya. Oke, di sini boleh dipilih warna di color, terserah kita mau pilih yang mana yang menarik ya. Kemudian di sini ada grafik, ada outline ya. Di sini outline berarti warna garisnya ya. Di sini boleh kita naikkan, kita turunkan sesuai selera atau yang menarik mungkin ya. Oke, di bawah boleh kita edit lagi masakan host. Pokoknya buatlah yang semenarik mungkin ya. Itu sesuai dengan ide kawan-kawan semua ya. Oke sobat youtuber, di sini kalau kita sudah siap edit, nanti diklik di download di tempat kita centang warna merahnya. Di tempat kita kasih kolom di sini, ini tempat download thumbnail yang sudah kita edit tadi ya. Oke, di sini kita tunggu sebentar. Di sini biasanya muncul iklan seperti ini. Ini kita
keluarkan saja. Coba kita cek di sini sudah siap kita edit tadi ya. Oke, gampang sekali membuat thumbnail pakai aplikasi thumbnail maker ini ya. Ini sangat rekomen untuk membuat thumbnail YouTube pemula ya. Oke sobat YouTuber, di sini kita masuk lagi ke tab Bebody yang sudah kita download tadi. Di sini bagi yang baru download nanti masuk aja ke akun kalian masing-masing ya. Di sini kita sudah masuk akun kita, boleh akun utama, boleh akun kedua di sini ya. Di sini tidak masalah akun yang mana karena di sini kita bukan mencari subscriber ya. Oke, di sini kalau sudah kita buka tampilannya seperti ini kalau kita sudah masuk sini ya. Sobat YouTuber, di sini ada video, ada komen, ada penilaian, dan ada lagi di sini new, kemudian ada lagi di sampingnya titik 3. Di sini boleh dibaca-baca dulu kalau kita mengerti bahasa Inggris di sini ya. Di sini kita optimal video, berarti kembali lagi ke videonya ya. Klik di video di sini. Kemudian kita klik di salah satu video. Oke sobat YouTuber, maka tampilan akan seperti ini ya. Di sini yang di checklist maka sudah bagus ya. Kalau masih kuning masih harus kita perbaiki dulu YouTube kita ya, harus kita edit di YouTube Studio lagi di sini. Oke sobat YouTuber, di sini kita klik di tag. Di sini kita lihat tag kita yang sering dicari di pencarian YouTube ya. Di sini diberi penilaian yang mana yang lebih sering dicari di pencarian YouTube kita di sini sobat YouTuber ya. Oke sobat YouTuber, di sini kita klik lagi di video lirik ya. Kemudian di sini ada tag in title, ada tag in description ya. Di sini berarti yang tag in title itu judul kita, berarti ada 4 pencarian di sini ya. Sedangkan tag in description di sini ada 9 pencarian. Di sini berarti tag yang kita tulis di deskripsi sama tag di judul ya sobat ya. Oke sobat YouTuber, di sini coba kita kembali lagi ke tag di sini ya, diklik di tag. Oke, kemudian kita klik di salah satu tag. Oke, di sini ada share volume, ada competition, ada overall ya. Di sini yang pertama share volume berarti pencariannya ya. Di sini kalau misalkan pencarian bagus maka akan naik di sini ya. Kemudian competition itu kompetisi, berarti kompetisinya very high, berarti tinggi kompetisi di sini ya, berarti banyak yang upload videonya ya. Kemudian overall berarti judulnya kalau bagus di sini, kalau jelek berarti jelek dibuat di sini ya. Oke sobat YouTuber, coba kita contoh lagi di sini, kita tulis cara membuat kue ya, membuat kue. Oke, berarti di sini share volumenya tinggi, kemudian kompetisinya juga terlalu tinggi di sini, tapi nggak apa-apa karena share volume di sini termasuk tinggi ya, pencarian YouTube tinggi di sini. Oke sobat YouTuber, inilah cara kita maksimalkan di video tab Bebody kita di sini ya. Ya oke sobat YouTuber, kalau sudah paham masalah tab Bebody, sekarang kita masuk ke VidQ ya. Untuk memaksimalkan video kita yang selanjutnya, di sini kita buka VidQ. Kita tunggu sebentar, nanti yang belum masuk berarti harus masuk dulu melalui akun kalian masing-masing ya. Di sini kebetulan kita sudah masuk di sini. Oke sobat ya. Oke, di sini boleh kita lihat ke bawah, terserah kita mau lihat dulu ya. Kemudian di sini cara memaksimalkan video kita, di sini kita cari dulu video kita di sini yang mana kita mau maksimalkan video kita di sini ya. Klik di salah satu video, kemudian kita lihat ke bawah atau kita scroll ke bawah. Oke sobat YouTuber, di sini diberi nilai tag kita sama aplikasi VidQ sini ya. Di sini boleh kita lihat sendiri, berarti kalau yang hijau berarti bagus penilaiannya di sini ya. Kemudian di sini di bawah juga disarankan tag yang lain ya. Kalau kita mau tag, ganti tag sama yang lebih bagus, boleh kita tambah lagi yang di bawah di sini ya. Di sini juga bisa kita cari tagnya melalui share di sini ya, share keyword di sini. Coba kita tulis cara membuat tag. Oke, kita cari ini sebagai contoh. Oke, di sini disarankan berarti kalau yang hijau itu bagus ya. Kalau misalkan yang kuning ke bawahnya lagi, berarti kalau yang merah berarti kurang bagus di sini. Di sini boleh kita cari-cari keyword kita. Kita tidak perlu lagi masuk ke Google Chrome yang sering dibahas sama YouTuber yang lain ya. Di sini sudah ada di aplikasi
video queue atau VDQ ya. Oke, kemudian di sini ada CEO, kemudian di sini ada checklist. Di sini kalau misalkan yang sudah di checklist berarti sudah bagus. Sobat, kalau masih di palang merah berarti masih ada yang harus kita perbaiki di sini ya. Di sini yang pertama judul, di sini berarti kelebihan kita ketik judul di sini kan. Karena di aplikasi di sini di saran judul berarti sampai 60, di sini kita sudah lebih. Oke, di sini ada juga lagi yang tag ya. Di sini kita harus masukkan tag biar bagus CEO YouTube kita. Kemudian di sini deskripsi ditulis sebanyak-banyak mungkin ya, yang sesuai dengan video kita atau tag video kita. Di sini boleh kita tulis lagi di deskripsi kita nanti. Oke sobat YouTuber, di sini aplikasi ini sangat mudah kita pakai karena kita tidak perlu lagi kembali ke YouTube Studio untuk kita perbaiki yang mana yang masih kurang di sini ya. Kalau misalkan kita mau tambah tag di sini bisa langsung kita klik di add tag tadi ya. Nanti kalau misalkan kita sudah menulis langsung di enter, kemudian tinggal di save, di sini sudah siap ya. Sangat mudah mengoperasikan atau mengoptimalkan video kita melalui aplikasi ini ya. Ini kita dapatkan secara gratis. Kalau misalkan kita mau yang lebih canggih di sini boleh dibeli atau di upgrade di sini ya. Karena aplikasi ini menyediakan fitur yang gratis sama fitur yang membeli di sini. Oke sahabat YouTuber, pembahasan kali ini cukup di sini dulu. Dimana masih ada kurang nanti boleh di komen di bawah ini, atau yang saling subscriber boleh nanti saling tukar subscriber di kolom komentar kita di sini ya. Karena yang komentar di kolom komentar kita masih butuh subscriber serta jam tayang. Jadi boleh kerjasama atau saling subscriber dengan ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku ya. Yaitu dinonton dulu minimal 3 menit baru ditekan tombol like subscribe biar aman dari spam ya. Oke sobat YouTuber, jangan lupa dukung kami dengan cara tekan tombol like, subscribe serta di share ke media sosial kawan semuanya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk para YouTuber pemula.